Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ikal, hari ini kita ketemu lagi di Leaders Talk. Kali ini kita akan menemui salah satu tokoh penting di bidang pendidikan ya. Nah, kita ada di mana nih kira-kira? Yuk ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ikal, hari ini kita akan mendatangi satu tokoh pendidikan yang cukup penting ya di Kota Bima. Siapakah dia? Nah, kebetulan beliau ini cukup banyak jabatannya. Wow. Benar Pak ya? Nah, sekarang kita perkenalkan diri langsung nih Pak. Silakan Pak. Oke, makasih. Ini Kepala SDN insan kami ini lebay juga ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Suhardin, biasa dipanggil Arjuna. Saat ini nama beken ya? Ya, nama bekennya Arjuna di waktu sejak yang kasih nama Arjuna itu Pak Dr. Samsudin, mantan Kadis Dikbud ya? Dulu itu. Nah, waktu itu saya apit beliau, Dr. Samsudin, waktu itu masih asisten 2 kalau tidak salah. Krishna, beliau saya. Ini ada Krishna. Berarti ini Arjuna katanya. Nah, sejak itu saya dipanggil Bang Arjuna di jajaran KNPI. Gitu ya. Kebetulan saat ini alhamdulillah saya membersamai transformasi pendidikan di Kota Bima sebagai kepala SDN 5 Rabangodu Utara, salah satu sekolah penggerak. Seperti SD Insan Kamil. Kebetulan juga dipercaya oleh sekitar 313 guru di Kota Bima sebagai ketua PGRI melalui pemilihan di tahun 2020 kemarin. Saya didukung oleh seorang istri. Dari seorang istri itu ada 3 orang anak. Pertama putri, yang kedua putra, yang ketiga putri. Oh, putri lagi? Putri lagi. Saya hadir di dunia 53 tahun yang lalu. Tepatnya tanggal 25 Juni 1970 di salah satu desa di Sape, yaitu Desa Cia. Wah, luar biasa ya, sudah cukup lengkap nih perkenalannya. Nah, hari ini kita Pak Suhardin berkesempatan hadir di Leaders Talk nih Pak namanya. Oh iya. Ya, di sini kita mengungkap latar belakang dari para pemimpin. Nah, mungkin nanti pasti kita yakin nih banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Pak Suhardin nih sebagai kepala sekolah penggerak ya, sebagai ketua PGRI juga. Nah, karena menjelang Hari Guru ya Pak ya, Hari Guru juga. Jadi kita nanti lebih banyak membahas tentang guru juga nih Pak. Nah, tapi caranya dengan kita mengambil pertanyaannya nih Pak di secret box namanya. Wah, ini keren ini. Iya. Gimana? Siap main Pak ya? Insya Allah siap. Kita boxin dulu. Nah, silakan Bapak ambil dulu pertanyaannya. Satu pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini, saya yang bertanya ya. Ini boleh kita sharing jawaban Pak? Nah, pertanyaan pertama, hal yang paling disukai saat berinteraksi dengan orang lain. Apa kira-kira nih Pak? Karena Bapak ini kan pasti jaringannya luas kan. Kalau itu nggak didasarkan karena memang senang bergaul dengan orang, pasti berat kan tugas itu. Nah, sekarang sepertinya ada hal apa sih kira-kira yang Bapak sukai saat berinteraksi dengan orang? Kalau saya itu saat berinteraksi dengan orang, hal yang paling saya suka itu kalau saya dikritik. Dikritik justru ya? Iya, kalau saya dikritik, diberi saran konstruktif, itu orang malah nggak suka dikritik loh Pak. Nah, sekaligus di sisi lain saya itu paling tidak suka kalau dipuji. Nggak suka dipuji? Dipuji secara berlebihan gitu kan. Jadi saya kalau pada saat berinteraksi dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang yang punya kapasitas dan tokoh-tokoh penting tuh, dengan siapa sajalah. Karena saya berteman dengan siapa saja tanpa saya persoalkan background sosial, ekonomi dan sebagainya, mulai dari tukang ojek. Saya senang bergaul karena memang
kita kan secara fitrah itu kan makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sejak kita lahir pun sudah melibatkan orang gitu. Jadi saya senang, hal yang paling saya senang saat berinteraksi dengan orang itu orang memberikan masukan, memberikan kritikan, gitu, memberikan kritikan. Kenapa? Karena gini, kalau saya dikritik, berarti itu sama dengan meretas jalan untuk menuju surga. Betul. Karena dengan kritik itu, karena dengan kritik itu saya akan tahu kelemahan saya, saya akan tahu dosa saya, kekurangan saya, untuk kemudian saya akan segera perbaiki, akan saya, gitu kan. Nah, sebaliknya kalau saya dipuji, apalagi pujinya berlebihan dan ada interest tertentu, saya akan jumawa, saya akan besar kepala, saya akan sombong. Nah, sehingga saya akan terjerumus kepada kesombongan dan seolah-olah orang tidak punya dosa dan salah, dan itu akan seperti meretas jalan menuju neraka itu. Betul. Nah, mungkin aneh ya gitu. Nggak semua orang punya pandangan seperti itu. Nah, kalau saya nih Pak, kalau berinteraksi dengan orang itu yang saya senangi itu saya punya ilmu baru. Ya kan? Ya, termasuk itu, tapi kan yang paling kan. Kita yang punya ilmu baru. Jadi dengan kita banyak ngobrol sama orang, ada hal yang dia punya yang kita selama ini mungkin tidak memandang dari sisi itu. Seperti sekarang nih, dari Pak Suardin, ternyata dengan bergaul dengan orang, Bapak lebih senang dikritik ya. Karena dengan dikritik kita lebih tahu kelemahan kita, sehingga kita punya kesempatan memperbaiki. Wah, luar biasa ya Sobat Ikal ya. Kan dengan mengkritik juga kita kan dapat ilmu kan. Kan mereka tapi jangan hanya kritik saja, harus ada solusinya. Bapak begini, tapi sebagainya. Ya membangun gitu. Kemudian bukan kita share, bukan menjatuhkan. Kalaupun menjatuhkan juga tidak apa-apa. Itu udah makanan saya. Itu waktu saya kompetisi pemilihan ketua PGRI, kan Anda tahu kan di media massa, di media online saya difitnah kiri kanan, dijatuhkan, di berita-berita hoax. Tapi saya tidak menanggapi. Nah, saya ingat waktu itu Pak Dr. Samsudin, waktu itu kepala dinas, Pak Suardin, tidak usah ditanggapi berita itu, karena mereka yang buat berita itu, saya masih ingat itu di Kolo beliau bilang ke saya, tidak usah ditanggapi itu, karena mereka itu otaknya di dengkul, tidak di kepala katanya. Kalau Pak Suardin tanggapi, Pak Suardin turun derajat katanya. Itu sesuatu yang tidak pernah saya lupakan, nasihat dari beliau itu. Luar biasa ya. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Gitu. Ya. Saya lagi atau Ibu? Saya ngambil tapi Bapak bertanya ke saya tadi. Oh iya. Ya, bismillah. Apa ini? Nah, pengalaman paling menyenangkan saat bersama guru. Silakan diceritakan. Saat bersama dengan guru di sekolah berarti ya? Iya. Pengalaman paling menyenangkan tuh saat saya melihat guru saya berkembang, Pak. Nah, kan terkadang kita guru masuk itu kan ke sekolah kita tidak langsung jadi ya. Maksudnya ya butuh proses gitu untuk menjadi guru itu. Nah, tugas kita sebagai kepala sekolah itu kan membina guru tersebut. Nah, kita bekerja bersama mereka, kemudian berproses bersama mereka. Nah, itu satu hal yang, dan melihat hasilnya mereka jadi lebih baik lagi, itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Kalau Bapak gimana? Tadi apa ya pertanyaannya? Apa ya? Pengalaman paling menyenangkan ya. Jadi tentu pada saat saya membersamai mereka untuk meretas jalan untuk sukses bersama, berkolaborasi untuk bagaimana membangun chemistry, bermitra dengan mereka. Karena saya di sini tidak pernah memposisikan diri sebagai atasan. Di satu sisi, di sisi lain juga saya tidak pernah memposisikan guru saya sebagai bawahan. Apalagi bawahan yang siap dimarahi. Tidak pernah itu. Saya selalu memposisikan mereka bukan partner ya. Iya, di sini partner. Boleh panggil bos, tapi bos bukan atasan, tapi itu bos itu itu bikin orang senang, gitu kan, itu bos di sini. Nah, jadi saya itu selalu memposisikan teman-teman sebagai mitra kerja sejajar.
untuk kita berkolaborasi, membersamai mereka, bersama-sama dengan mereka untuk mencapai visi, melaksanakan misi untuk mencapai visi sekolah. Kemudian saya juga memposisikan mereka sebagai mitra, sebagai teman yang siap didengar keluhannya, yang siap didengar kritikannya, gitu. Jadi itu, sehingga teman-teman di sini, alhamdulillah, saya kan pernah di sekolah-sekolah lain, sekolah besar, sekolah kecil. Saya mohon maaf, pengalaman saya kalau di tempat-tempat saya kerja ada kelompok ini, kelompok itu. Sini alhamdulillah tidak. Jadi saya senang sekali ketika mereka bersemangat untuk berkembang, untuk maju, untuk keluar dari zona nyaman, untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru, dengan perubahan-perubahan, baik perubahan regulasi maupun tuntutan ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, kemudian saya juga senang sekali ketika saya bisa bermanfaat untuk mereka, bisa membagi. Membagi itu. Makanya saya senang sekali ketika bersama teman-teman guru itu bagaimana kita berdiskusi, berbahagia bersama dalam suasana yang cair, fleksibel, enjoy. Kita berdiskusi untuk sebuah perubahan. Perubahan yang ke arah yang lebih baik. Itu kalau saya. Kayaknya itu style yang memang paling cocok ya di dunia pendidikan, Pak ya. Jadi kalau atasan bawahan kayaknya nggak sesuai gitu, karena kita ini butuh kolaborasi. Butuh kolaborasi, dan kolaborasi itu dasarnya chemistry. Harus ada chemistry yang bagus. Kita nyambung, bikin kita nyambung gitu. Kemudian jangan ciptakan gap. Jangan ciptakan gap. Tidak usah menciptakan wibawa secara rekayasa berlebihan. Ada di dunia pendidikan ada namanya hesah. Apa tuh? Hesah, bahasa Jawanya gesa kan tulisannya. Hesah itu artinya penurutan secara sukarela orang lain kepada kita. Itulah dimaksud wibawa. Jadi wibawa itu tidak perlu dibuat-buat dengan chemistry gitu. Begitu di sini alhamdulillah. Karisma, wibawa, harisma. Nah, orang lain kita bisa berharisma, orang lain bisa menuruti kita. Menurut saya, kalau kita, kalau kita dari sisi style, performa, pakaian yang memenuhi standar syar'i, standar etik, gitu kan. Kemudian juga dari sisi cara bertutur yang memenuhi standar etik, kemudian cara berpikir juga, cara berperilaku, cara bergaul, cara berkomunikasi. Itu semua akan dengan sendirinya menciptakan harisma, menciptakan kewibawaan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah punya harisma, kalau kita sudah punya kewibawaan, maka dengan sendirinya orang lain, guru-guru kita akan melakukan penurutan secara sukarela, secara ikhlas, tanpa dibuat-buat. Gitu. Wow, luar biasa gitu, ya. Menurut saya. Penjelasannya. Lagi, Pak. Kita main lagi. Saya yang gimana? Iya. Saya yang bacain. Bismillah. Banyak ilmu yang kita dapat nih dari Pak Ketua nih. Iya. Sekarang, nah, saya adalah orang yang titik. Dilanjutin, Pak. Saya adalah orang yang sangat bahagia kalau saya bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Dan saya juga orang yang sangat senang, sangat berbahagia kalau saya setiap hari itu ada yang saya berikan kepada orang lain. Berbagi. Iya, gitu. Makanya berbagi. Di status Facebook saya terakhir itu yang di komen udah puluhan orang itu. Ada status Facebook saya yang terakhir 3-4 hari yang lalu. Kenapa kita harus sukses dan berhasil? Agar kita bisa lebih banyak berbagi dan bermanfaat bagi semakin banyak orang gitu. Jadi tujuannya sukses untuk bisa berbagi. Untuk bisa berbagi gitu. Kalau sukses sendiri ya saya kira enggak berkah. Kalau Ibu gimana? Saya adalah orang yang mungkin hampir sama juga ya. Jadi saya senang kalau ada manfaat yang bisa saya berikan kepada orang lain. Karena memang rasanya nggak ada gunanya ya kita hidup ya kalau nggak bisa berbagi manfaat Nggak ada gunanya. Itu satu kebahagiaan lah bagi kita ya, seperti itu. Ya, lanjut Pak ya. Nah, saya ngambil. Bapak yang baca. Ya, silakan.
Oh, ini saya berubah pertanyaannya. Anda adalah seorang ibu yang... Oh ya, ibu. Saya adalah seorang ibu yang ingin mengembangkan anak saya itu sesuai bakat dan minatnya, Pak. Nah, saya kan punya kembar tuh, yang pertama Pak, kembar 3. Nah, seringnya orang tua kembar tuh kan ingin disamakan bajunya, terus namanya pun mirip kan. Nah, kebetulan saya tuh nggak suka yang seperti itu. Rasanya kok kasihan banget ya, orang yang sama, yang beda jadi satu orang yang sama gitu. Nah, kebetulan saya kembarnya bersaudara, bukan kembar identik, jadi wajahnya pun berbeda. Terus jenis kelamin beda juga, 2 cewek 1 cowok tuh. Kembar 3? Iya, kembar 3 yang pertama biasa, Pak. Nah, jadi saya yang saya lihat setelah ada kurikulum Merdeka, itu kan benar-benar anak dikembangkan sesuai bakat minat. Wah, saya pikir ini saya sudah lakukan sejak anak saya kembar ya. Jadi saya nggak pernah belikan mereka baju yang sama, Pak. Gitu. Namanya itu berbeda juga gitu. Terus saya istilahnya mendidik mereka sesuai dengan bakat minat mereka, Pak. Berarti pendidikan yang berdiferensiasi. Betul. Sudah saya terapkan dari sejak si kembar lahir. Betul. Nah, akhirnya sekarang mereka sudah kuliah sekarang, Pak, semester 7 si kembar itu. Nah, mereka ngambil bidang yang beda-beda juga gitu. Tanpa kalau saya hanya memberikan motivasi aja ke mereka, tanpa saya arahkan memang mereka harus apa-apa gitu, enggak. Jadi mereka sangat tahu, kebetulan dia mondok dari sejak SMP, SMA. Jadi salah satu kelebihan mondok itu kan dia anak itu sangat tahu apa yang dia inginkan, karena intervensi orang tua kan tidak terlalu banyak itu kan. Nah, sehingga mereka sangat mengenal dirinya. Sehingga mereka ngambil jurusan, Pak, tanpa informasi ke kita. Jadi benar-benar milih sendiri. Sehingga sekarang kuliah pun tidak perlu kita suruh belajar kan, karena mereka pilih sendiri. Jadi kita sebagai orang tua hanya support aja, support anak. Kalau emang itu sudah bakatnya, mereka nggak usah capek lagi, Pak, menyuruh mereka untuk motivasi itu udah dari dalam diri mereka. Itu sih, Pak. Kalau Bapak gimana? Sebagai Bapak ini, Bapak yang bagaimana? Sebagai ayah, saya itu menginginkan keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian sebagai ayah, saya menginginkan anak-anak saya itu berkembang persis seperti itu. Tidak ada bedanya titik komanya dengan Ibu Erni. Anak saya itu yang pertama perempuan, saya arahkan ke dokter. Dia tidak mau, tapi dia ikut tes, hanya tidak lulus karena dia tidak mau. Kemudian saya ingin dia jadi guru semua. Tapi setelah saya menyadari bahwa memang konsepnya seperti itu. Mereka daftar, lulus dua-duanya. Yang pertama itu di pendidikan biologi, tapi dia pilih dengan pilihannya untuk jurusan teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Kemudian sama kayak saya, Pak. Saya teknologi pertanian. Kemudian yang kedua, saya arahkan ke guru PGSD. Tapi ternyata saya menyadari bahwa itu salah. Saya kasih kebebasan, dia pilih administrasi bisnis. Sesuai dengan passionnya, malah berkembang. Malah berkembang, sudah wisuda, malah saya tinggal siapkan bisnis fasilitasnya berupa perusahaan. Tinggal support aja. Nah, yang terakhir itu saya arahkan ke dokter lagi. Dia diam, saya salah, saya bilang gitu. Jadi saya sadar sekarang bahwa anak itu inginnya berkembang sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan bakat minatnya, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan keunikannya. Nah, ternyata anak saya yang terakhir itu dia passionnya di kesehatan. Anak saya yang kedua passionnya di bisnis. Anak saya yang ketiga passionnya di teknik. Memang setiap orang tua itu punya harapan sih. Iya, kita punya harapan. Tapi jangan sampai harapan kita itu mematikan harapan anak. Jadi jangan sampai ego orang tua mengalahkan anak-anak sehingga anak-anak berkembang tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya menjadi tidak sukses. Kita inginnya sukses, ternyata kita ingin dia sukses seperti kita yang kita mau atau seperti yang dia mau. Iya, gitu. Benar-benar sekali. Rasanya guru juga seperti itu, Pak, ya. Iya, memang begitu. Jadi jadi ternyata kurikulum yang sekarang itu kalau kita coba bawa masalah ini ke konsep kurikulum yang diinisiasi oleh Pak Mas Menteri sekarang itu bagus sekali. Benar.
dengan kepemimpinan pembelajaran dengan pendekatan atau model pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Ya. Di mana guru harus menempatkan anak sesuai gaya belajarnya, sesuai minatnya, sesuai karakternya, sesuai dengan cita-citanya. Nah, istilahnya tidak boleh mengikuti selera orang tua. Betul. Jadi tugas orang tua, guru hanya fasilitasi fasilitasi saja, sebagai fasilitator. Ya sudah tepat. Nah, kenapa anak-anak tidak mau belajar? Karena mungkin dia memilih jurusan masuk di jurusan itu bukan passionnya, tapi terpaksa sehingga dia acuh-acuh saja. Apakah itu memberatkan guru, Pak? Karena itu kan kalau guru cukup berat. Menurut Bapak gimana? Apakah itu memberatkan justru meringankan atau kalau menurut saya justru meringankan. Awal-awalnya memang pada tahap adaptasi belum terbiasa terasa berat. Tapi kalau sudah enak, sudah lama-lama menjadi enak. Contoh, setelah Pak Erdin datang dari Bali, ternyata ada modul ajar yang ATP yang 1 lembar, yang enak sekali katanya. Kemarin kita sudah imbaskan sudah harus panjang. Dan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kemarin saya tidak lupa juga. Kita udah imbaskan di guru di sini dan minggu lalu kita imbaskan di KKG-nya. Nah, saya yakin ke depan pembelajaran berdiferensiasi itu akan membuat guru lebih enjoy, Kenapa? Karena anak-anak misalnya 20 anak di dalam kelas itu. Rambut boleh sama hitam. Tapi bakat, minat, talentnya, passionnya beda-beda. Nah, guru kan secara enjoy tidak harus terpaku dengan ini kan, dia ikuti saja, dia fasilitasi saja. Jadi anak punya motivasi sendiri. Punya motivasi sendiri gitu kan. Dan dia merasa enjoy juga, tidak merasa tertekan gitu kan. Guru capek, motivasi anak belajar. Gitu. Nah, itulah yang saya alami, Pak. Jadi kalau anak saya itu karena dia milih sendiri jurusannya, sehingga nggak usah capek, kita nggak usah nanya kapan belajar atau nggak usah, jadi tinggal terima hasil. Oh gini, IP saya segini, alhamdulillah IPK-nya di atas 3,5 semua. Contoh anak saya. Anak saya itu kan cum laude kemarin, yang wisuda bulan kemarin. Yang alim tuh, Maksum Putra Alim. Dia administrasi bisnis. Saya sudah koordinasi dengan rektornya untuk dapat beasiswa di Universitas Brawijaya S2. Tapi kemarin dia konfirmasi, ayah, saya lolos tes ini, urutan kedua, dia kirim urutan kedua namanya. Tes masuk kerja, magang di BNI. Besok dia tes psikotes. Nah, tadi malam lagi dia telepon, saya lulus lagi di psikotes, kata coba. Jadi tanpa saya suruh, dia itu mencari sendiri gitu. Karena pendidikan background pendidikan yang dia pilih itu sesuai dengan passionnya dia gitu. Kita dan kaget. Hasilnya maksimal. Dia cum laude 3,86 gitu. Nah, itulah jadi pesan guru untuk pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin di awal agak berat karena tidak mudah bukan agak berat tidak mudah karena perlu pemahaman. Tapi minimal 1 tahun mereka beradaptasi. Nah, di momen Hari Guru ini diharapkan ada kesadaran kolektif dari guru-guru kita untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan perubahan kurikulum baru ini kurikulum yang baru ini yang bagus sekali menurut saya, karena landasan berpikirnya kan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara gitu kan. Menurut saya hasilnya akan maksimal. Justru dengan pembelajaran berdiferensiasi membuat hasil belajar siswa outputnya lebih maksimal, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Saya lagi. Masih banyak dihabiskan ini. Oke, enggak apa-apa. Pemimpin bagi saya? Pemimpin bagi saya itu panutan, Pak. Oh, benar. Jadi pemimpin itu karena dia yang dilihat, kan, dia yang di depan, sehingga dia bagaimana dia harus bisa menjadi panutan gitu. Benar. Dan panutan ini, menjadi seorang panutan itu bukan suatu hal yang simsalabim jadi gitu kan. Jadi butuh proses juga. Nah, sehingga seorang pemimpin sehingga bisa jadi panutan butuh proses dirinya belajar terus, kemudian proses dia berinteraksi juga dengan orang lain gitu kan. Benar. Bagaimana dia belajar berinteraksi dengan orang lain, kemudian juga perlu bukti nyata dari kepemimpinannya. Apa yang dia omongkan harus sesuai dengan aksi nyata yang dia lakukan. Betul. Kalau Bapak gimana?
Ya sama sih, pemimpin itu kan panutan. Pemimpin itu menjadi kiblat bagi yang dipimpinnya. Kiblatnya apa? Atau menjadi referensi utama bagi baik dari sisi pemikirannya, tutur katanya, tutur lakunya maupun karya-karyanya. Jadi seorang yang memimpin, baik mulai sebagai pemimpin di keluarganya harus menjadi panutan bagi anggota keluarganya, harus menginspirasi anggota keluarganya. Demikian juga pemimpin di organisasi di satuan pendidikan. Saya alhamdulillah memiliki latar belakang pengalaman di organisasi yang lumayan banyak organisasi-organisasi besar. Jadi pemimpin itu betul-betul makanya harus bisa menampilkan performa yang bisa diadopsi, yang bisa diteladani oleh yang dipimpinnya. Ya, itu tadi dari jalan pikirannya, dari tutur katanya, dari perilakunya, dari karyanya, dari sikapnya, dari cara berinteraksi, cara ngomong, cara berpakaian gitu. Jadi sebenarnya tidak simsalabim, benar, tidak simsalabim. Nah, kemudian pemimpin juga harus memiliki wawasan lebih, harus memiliki pengetahuan lebih, gitu kan? Harus belajar juga, dan belajar itu kita harus menjadi pembelajar sejati. Jangan karena sudah jadi kepala sekolah, jadi pemimpin ini berhenti belajar. Agama kita saja kan belajar sampai ke liang lahat, artinya seumur hidup. Kemudian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, misalnya sampai ke negeri Cina, gitu kan? Karena pembelajar sejati itu adalah orang yang selalu mengupdate ilmunya, wawasannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu, dan belajar pada siapa saja. Itu kalau prinsip saya. Itu kalau seorang pemimpin. Intinya dia harus menjadi panutan, harus memberi contoh teladan yang baik. Saya kira itu. Kalau alhamdulillah ya, sudah banyak yang kita bahas. Terakhir ya, siapa guru yang paling Bapak ingat sampai sekarang? Terus kenapa diingat? Guru Bapak dulu. Oh iya. Sebenarnya semua guru saya itu saya hafal satu-satunya mukanya sampai hari ini. Iya, luar biasa. Guru mulai guru SD, SMP sampai dosen-dosen. Tapi ada guru yang paling berkesan dengan saya. Yaitu guru SD saya namanya Pak Sarifuddin. Beliau, kenapa itu? Beliau ada di Desa Bokeh sekarang. Itu guru kelas 6 saya. Kenapa saya paling berkesan dengan beliau itu? Karena beliau yang mengajarkan saya ini, yang paling saya tidak bisa lupa itu cara menjumlahkan pecahan itu. Penjelasannya lugas, jelas, runut, gitu kan. Saya itu kan mohon maaf tanpa bermaksud menunjukkan diri, itu juara 1 terus, mulai dari kelas 1 SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, alhamdulillah kan. Tapi yang paling berkesan cara menjelaskan Pak Sarif itu sangat terus, dan itu yang saya terapkan. Saya ngajar matematika gitu kan. Dan terbukti caranya. Nah, kemudian guru waktu SMA itu almarhum ini Haji Sudirman, mantan ketua PGRI. Kenapa saya tidak pernah melupakan? Iya. Kenapa saya tidak pernah melupakan dia? Kan beliau pernah tempelin saya pak gitu. Pada saat beliau mengajar les sore hari. Terus saya duduk di dekat tembok, ada kaca nako, kaca nakonya buka, langsung di luar itu ada orang penjual jalan kote. Jalan kote. Akhirnya saya panggil, saya beli, saya makan. Dilihat oleh beliau, langsung sini kamu, pak. Tidak pernah saya lupakan seumur hidup itu. Disiplin ya berarti. Disiplin Pak Haji Sudirman almarhum itu. Mudah-mudahan beliau mendapat tempat di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya. Itu guru kita, semua guru lah. PGRI ya. Minimal PGRI. Dan pada akhirnya kepemimpinan PGRI itu diwariskan kepada saya, walaupun melalui proses pemilihan, melalui proses pemilihan yang ketat kemarin, dan saya pernah ditempeleng. Jadi itu. Nah, sekarang untuk PGRI ini Pak yang ke-77 kan, ulang tahun nih. Apa nih pesan Bapak sebagai ketua PGRI untuk guru-gurunya nih di PGRI? Kalau guru secara umum lah. Kalau saya selaku ketua PGRI hari ini, pertama pesan saya
guru itu tetap menjaga soliditas dan solidaritas sesama keluarga besar guru. Kita harus solid. Karena kenapa kita harus solid? Karena ada saja kebijakan pemerintah yang mendiskreditkan guru, yang menggerus hak-hak guru. Seperti perubahan draft Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini, menghilangkan frase sertifikasi guru di dalamnya. Padahal itu adalah legal standing yang menjamin, yang memberikan kepada negara, sehingga negara itu memiliki kewajiban konstitusional untuk membayar sertifikasi guru. Dan sertifikasi guru itu di satu sisi merupakan kewajiban konstitusional negara, di sisi lain merupakan hak konstitusional guru. Nah, di draft yang baru ini dihilangkan frase itu. Nah, itu antara lain. Jadi kita harus, kalau kita tidak solid, kita tidak bisa memperjuangkan. Nah, kalau kita 1,6 juta guru di Indonesia ini solid menyuarakan, saya kira pemerintah akan mempertimbangkan ulang untuk menghilangkan sertifikasi guru. Kemudian pesan saya berikutnya, teman-teman kita di kalangan guru harus tetap membina solidaritas. Contoh sekarang ada bencana di Cianjur dan sekitarnya. Nah, PGRI harus mengambil bagian untuk menggalang dukungan berupa dana atau apapun. Nah, kita udah banyak hancur sekolah. Siswa korban itu udah berapa itu? 271 orang, 51 orang yang hilang. Ada berapa sekolah yang hancur, ada puluhan ribu rumah yang rusak berat, rusak ringan dan sebagainya. Nah, PGRI harus hadir di situ untuk menggalang solidaritas secara solid dalam membantu teman-teman, dan kita sudah diperintahkan untuk membuka posko penggalangan dana. Nanti setelah acara besok kita akan rapat langsung, kita akan menggalangkan dana, dan mudah-mudahan teman-teman di STK di Insan Kamil juga bisa mendukung, bahkan sebagai pioner kita akan JCT kita juga sedang menggalang juga. Itu lewat PGRI. Kemudian pesan saya berikutnya, harapan saya berikutnya selaku ketua PGRI, guru itu agar tetap mengupdate ilmunya, agar tetap mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan, mengembangkan diri. Kan ada istilahnya program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi guru itu harus profesional, harus meningkatkan kapasitas keilmuannya, harus meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial maupun kompetensi pedagogiknya. Dan yang terutama, guru harus senantiasa mengikuti kemajuan teknologi, harus menguasai IT. Zaman berkembang jangan berkembang. Kalau tidak, maka siap-siap dimarginalkan, siap-siap menjadi penonton di negeri sendiri. Jadi itu pesan saya. Kemudian saya juga berpesan agar teman-teman guru tetap menjadi ASN yang tetap mendukung pemerintah. Jangan kita berafiliasi dari dengan dari sisi ASN-nya, karena kita ini guru ASN. Tentu tidak bermaksud mengabaikan guru-guru yang non ASN. Kemudian yang terakhir, dan ini yang penting, guru harus menjadi pioner dalam karakter building, dalam membangun karakter. Itu tugas karena ini kata kayaknya, kunci, ini yang utama dan ini yang terpenting. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah piranti untuk menunjang tugas utama membentuk karakter ini. Membentuk karakter anak bangsa untuk Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin kita semua sudah tidak ada nanti, tapi minimal kita sudah ada amal jariah. Yang kita bentuk hari ini, mereka akan menjadi generasi emas, generasi Z di tahun 2045. Itu harapan saya. Dan kita semua harus kompak, harus berkolaborasi. Kan tidak ada orang yang bisa sukses sendiri. Itu sukses itu harus kolaborasi. Kalau bahasa asli Indonesianya bergotong royong. Gitu, tidak ada. Kolaborasi itu kunci kesuksesan. Bahkan secara syar'i juga kita sebagai ada hablum minan nas gitu kan, ada sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk bertuhan dan sebagainya. Saya kira itu kalau menurut saya sebagai, dan di momen Hari Guru ini, kenapa negara menetapkan tanggal 25 November setiap tahun itu sebagai Hari Guru, itu sebagai bentuk apresiasi penghargaan negara terhadap guru. Terhadap guru. Yang kedua, kenapa 25 November? Karena 25 November itu merupakan hari lahirnya PGRI.
PGRI itu lahir 100 hari setelah merdeka. 17 Agustus 1945, PGRI lahir 25 November 1945. Dan hari ini besok tanggal 25 November itu sudah ke 77 tahun. Iya, betul. Berarti hampir sama. Iya, dengan negara kita ya usianya. Iya, hampir sama, cuma beda 10 tahun. Nah, kemudian banyak sebenarnya pesan yang mau disampaikan. Guru-guru juga harus menjadi pionir, harus menjadi pilar utama di dalam menebarkan kebaikan-kebaikan di masyarakat di mana dia berdomisili. Saya kira itu menurut saya contoh teladan ya. Dari contoh teladan. Berarti jadi siap collab dengan JSIT, Pak? Oh, siap. Kita siap bermitra dengan siapa saja. Ya, nanti kita buat kegiatan, Pak ya. Buat kegiatan bareng nanti. Ya, alhamdulillah ya Sobat Ikal, luar biasa banyak sekali inspirasi yang kita bisa gali nih dari Ketua PGRI kita, kemudian Kepala Sekolah Penggerak juga ini ya. Terima kasih banyak nih Pak Suhardin. Sama-sama, saya justru merasa sangat terhormat didatangi, dilibatkan dalam podcastnya Insan Kamil. Ini sesuatu yang luar biasa, yang bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain dan termasuk SD 5. Dengan kegiatan ini kita bisa sharing. Saya juga banyak belajar dari Ibu Kepala Sekolah Penggerak tadi ini. Sama-sama, Pak. Dan menurut saya 90% itu mirip-mirip, sama-sama semua konsepnya, prinsipnya. Benar. Saya kira mungkin itu sambil kita mengucapkan selamat Hari Guru nih Pak untuk Sobat Ikal. Saya Ketua PGRI Kota Bima dan Kepala Sekolah Penggerak SDN 5 Ranggongan Utara Kota Bima mengucapkan Dirgahayu PGRI ke-77 dan selamat Hari Guru Nasional tahun 2022. Semoga kita semua menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan profesional. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Sobat Ikal, podcast kita kali ini semoga bisa memberikan inspirasi dan bermanfaat. Terima kasih kepada Pak Suhardin juga telah hadir di podcast kita. Sampai ketemu di podcast yang lain lagi ya, dengan bintang tamu yang berbeda juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.